Udah ada yang pernah kesini? Belum. Oke, jadi perlu diingat, setiap daerah, setiap tempat, setiap ketinggian itu beda karakter. Jadi tolong jangan disamain ketika di sana aja kayak gitu, paling di sini inilah biasa aja gitu. Jadi setiap daerah itu beda-beda karakter. Ketika kita mau ke gunung es, lain lagi latihannya. Ketika kita mau ke tebing, lain lagi latihannya gitu. Jadi jangan sampai ya disamain gitu. Yang pasti semangatnya boleh disamain, tapi situasinya gitu. Jangan sampai ketika pas jalan terus disamain, jalannya nggak teratur, akhirnya ngedrop balik kanan kayak gitu. Ada lagi? Kalau ketemu macan gimana? Pengalaman Mas. Oke. Pada intinya ketika teorinya, binatang buas kalau nyium bau manusia jarak 20 meter itu kabur. Dia nggak mau ngedekat. Mau ular, harimau, binatang buas lah. Kecuali si binatang itu dia lagi punya anak. Niat makan. Radius 100 meter dari dia aja udah pasti diusir sama dia. Karena dianggapnya akan ngeganggu anak-anaknya. Tapi kalau yang lagi biasa lewat, kemarin tukang huduk itu 2 orang dicegat di Ciberem, cegat macan sekitar jam 8. Ya macannya mau lewat, tukang huduknya juga mau lewat, kebetulan aja. Kabur tukang huduknya. Paling lihat-lihatan doang, nggak kelihatan sama-sama kabur. Kayak gitu sih paling. Terus kalau untuk ular biasanya di ketinggian 2000 itu udah jarang atau nggak ada lah. Dan bisanya pun rendah. Sekarang ketinggian berapa? Sini tuh sekitar 1500-an. Paling kalau di sini jenisnya kayak piton gitu. Kita nggak dimakan. Ya, gitu. Kita nggak bisa, dia membelit. Yang kalau ngegigitnya bisanya paling gatal doang, cuman kalau ngebelit. Membelit kalau kita. Ya. Tapi kalau di bawah 1500, wah bisanya lumayan. Apalagi ular hijau buntut merah. Itu paling dahsyat. Hampir sama dengan king cobra. Masih ada di sini. Kalau di ketinggian enggak. Kembali ke tadi perjalanan. Ya. Jadi semangat. Tapi capek. Capek pasti. Terpengaruh dengan kawan yang sudah cepet gitu. Nah ini bisa mengganggu mental, ya kan? Semangat dia, ya kan? Teman sudah jauh. Harusnya Gitu, ikut semangat dong. Nah ini kan harus mengatur. Ya. Tapi bagaimana? Kita berhenti saja, ya kan? Tinggalin dasar. Itu masalahnya. Semangat, tapi teman udah jauh, jadinya dipaksa, akhirnya nggak kuat. Yang pasti itu tadi lihat kemampuan. Si panitia pun sudah protek ya. Advance sama sweeper itu dia nggak bakalan ngejar si peserta gitu. Iya. Kalaupun memang nggak kuat ya udah berhenti aja. Jangan sampai udah nggak kuat dipaksain. Ntar bukannya naik dia malah turun. Turun bebas. Kemarin tuh ada sekitar 3 orang lah yang di tengah jalan balik kanan. Jadi kalau memang Umumnya semangat aja. tanyakannya kayak tadi, tanyakannya. Kenapa? Tanyakannya kayak tadi. Enggak. Nggak usah disebutin. Kalau tadi mah parah lah, ke atas mah enggak. Enggak salah. Beda. Enggak salah. Kalau tadi mah parah, atas parah. Ada lagi? Jadi kalau pola jalan dan istirahat itu gimana? Apakah sebaiknya di timing misalnya 1 jam jalan, kemudian 10 menit istirahat? Enggak. 10 menit aja jalan udah pasti berhenti. 1 jam. Jadi untuk istirahatnya kalau idealnya itu nggak boleh lama gitu. Jadi si suhu tubuh nanti nggak nol lagi.
Oh iya. Dia masih tetap stabil panasnya. Kalau misalkan lewat dari 10 menit udah dingin lagi, ntar ngenol lagi. Jangan sampai dingin ya. Ya, 2-3 menit cukup. Berapa jam lama perjalanan? Berapa jam? Kenapa? Berapa jam? Tergantung selera. Jaraknya 4,5 kilo. Mau ditempuh 2 jam bisa, 1 jam bisa. 4, kilo horizontal, vertikalnya. Asmujiono yang pernah ke Everest dari Kopassus itu cuma 30 menit. Kita bisa lebih cepat. Pemula berapa pemula? Pemula sejam. Temen aja yang Seven Summit yang sekarang berangkat ke Kutub Selatan itu 1 jam 50 menit. 2 jam. Ya. 4 jam. Kalau kita berapa kita? Tergantung selera. Ada nggak trik cara pernapasan kita lakukan? Yang pasti Hidung keluar hidung, hidung keluar mulut. bisa kayak gitu, hidung keluar mulut atau hidung keluar hidung gitu. Yang pasti dia seirama dengan jalan, jangan sampai pasti ketahuan ketika jalannya cepat pasti ngos-ngosan. Tapi kalau jalannya diatur dengan nafas itu nggak bakalan ngos-ngosan. Ada bilang jangan dari mulut gitu. Cepet tercapai. Tergantung. Hidung maksudnya bernapas. Yang pasti dia bisa psikologisnya nggak kenal lah ketika orang udah wah kemarin dia cepet-cepetan kan. Iya. Terus ngedrop gitu. Ya susah lah kalau kayak gitu. Ya. Ada lagi buat packing. Jadi yang paling berat di atas. Dilihat tadi hampir kebanyakan nggak pakai carrier day pack, terus si sleeping bagnya pada di luar. Nah itu harus benar-benar diperhatiin. Sekarang udah mulai turun hujan, kemarin udah hujan sore. Sleeping bag-nya ada di atas. Pokoknya gimana caranya kalau misalkan dia nggak muat di dalam itu aman. Kayak gitu. Gimana caranya sleeping bag nggak kebasahan? Nggak, kalau misalkan tadi ada lihat pada bawa DP kan kecil. Kalau misalkan sleeping bagnya nggak muat, gimana caranya sleeping bag itu aman? Jangan sampai dia nggak dibungkus. Itu modal dasar pas di atas. Lumayan dingin di atas. Kemarin aja berangkat jam 4 nyampe paling cepat itu jam 3. Jam 3 apa? 3 Pak. Paling cepat. Tidurnya di mana? Separuh di jalan. Jadi separuh di jalan tidurnya. Ada lagi? Katanya 1 jam tadi. 20 menit. Ini kita satu kelompok kebanyakan bawa Pokari. Dalam perjalanan tuh yang lebih bagus yang mana, Pak? Mendingan air bening. Air bening aja. Wah, kalau Pokari itu apa sih? Air yang ngandung elektrolit itu mendingan nanti pas istirahat. Bukan pas jalan. Pas jalan apa? Ya air biasa aja. Bukan air putih ya, kalau air putih susu, air bening. Kalau soda gimana? Wah, mendingan jangan. Buat saya. Coklat bagus. Buat apa? Ini kalori ketika pas istirahat nyemil coklat. Bisa juga, bisa. Cuman si makannya harus diatur, jangan sampai ya kebanyakan. Itu pasti kering. Ada lagi? Sebelum Ya, posisi yang tadi kurang itu, posisi carrier kan suka mendorong ke belakang. Nah, itu tadi si ngurangin. Jadi ketika nanjak terus posisi carrier suka ini ke belakang karena setelan ininya dia nggak pas, nggak nempel. Nggak kenceng atau? Iya, nggak kenceng. Jadi nanti kalau dicobanya digoyang-goyang aja. Kalau goyangannya kenceng, ya itu harus bener-benerin lagi ya.
Biasanya kayak gitu. Si Keril itu